Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi yang kita cintai, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kemudian tidak lupa pula akan mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz Al-Fadil, Ustaz Sultan Jeffrey hafizahullahu ta'ala anhu. Begitu juga dengan Ustaz Andi Abu Zakaria hafizahullah, dan asatidzah yang lainnya serta teman-teman panitia yang atas berkat ta'awunnya kegiatan ini dapat terlaksana, yang mana majelis ini jamaahnya Allah Subhanahu wa taala, majelis yang kita hadiri pada saat ini merupakan majelis yang sangat mulia, majelis yang dihadiri bukan karena mengharapkan keuntungan dunia, bukan juga majelis ini dihadiri dikarenakan adanya tawaran jabatan-jabatan dan harta-harta. Namun majelis ini kita katakan majelis yang mulia dikarenakan dihadiri dengan niat untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi majelis yang sangat bermanfaat, majelis yang di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Adapun majelis yang di dalamnya hanya berisikan perkara dunia, maka inilah majelis-majelis yang rendah, berbeda dengan majelis ilmu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ana dan antum semuanya. Bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tauhid jalan kesuksesan. Tauhid jalan kesuksesan. Yang mana bahasan seperti ini, pembahasan berkaitan masalah tauhid, sukses dengan tauhid, bahagia dengan tauhid, ini adalah suatu bahasan yang sudah sering sekali kita dengarkan, sudah berulang kali kita dengarkan. Akan tetapi mengulangnya adalah suatu kemuliaan, dan memahaminya adalah suatu keharusan, suatu yang sangat penting, yang harus senantiasa diingat oleh kaum muslimin dan muslimat, yang mana kita harus saling mengingatkan tentang perkara tauhid ini. Bukankah Rabb kita Allah Subhanahu wa taala mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin? Berikanlah peringatan,
Karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan tidak ada perkara yang lebih mulia, lebih besar, melainkan perkara tauhid. Tidak ada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan tauhid, la ilaha illallah. Sebagaimana tidak ada sesuatu yang lebih dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melainkan kesyirikan. Tauhid perkara yang paling dibenci oleh, yang paling disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan kesyirikan adalah perkara yang paling dibenci. Oleh sebab itu pembahasan ini adalah pembahasan yang patut untuk kita ulang, kita perdalam, terus kita pelajari hatta atana al-yaqin, sampai datang kematian. Jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kita begitu banyak sekali kenikmatan. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung nikmat Allah, maka tidak mungkin bagi kalian untuk dapat menghitung nikmat tersebut. Kenapa? Dikarenakan nikmat yang teramat sangat banyak. Dari kita bangun tidur, subhanallah, buka mata bisa melihat, gerakkan lidah, mulut masih bisa berbicara, tangan masih bisa bergerak, kaki masih bisa berjalan. Alhamdulillah, nikmat dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ini baru nikmat panca indera, belum lagi nikmat paru-paru yang masih bisa bernafas. Subhanallah, jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat betapa banyak orang yang dia memiliki banyak harta, Allah cabut kenikmatan, Allah berikan penyakit pada paru-parunya. Untuk bernapas saja dia susah. Hartanya melimpah, akan tapi menghirup udara dia tidak mampu melakukannya. Subhanallah, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ginjal, jantung, subhanallah, banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketahuilah jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, di atas segala nikmat tersebut, di atas sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang paling besar adalah nikmat tauhid, nikmat Islam. Islam adalah tauhid. Tauhid adalah Islam. Tidak bisa dikatakan seorang itu benar Islamannya apabila dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nikmat tauhid ini adalah nikmat yang paling besar, yang ini harus kita yakini seyakin-yakinnya, la raiba fi, tidak boleh ada keraguan padanya. Harus kita yakini bahwasanya nikmat tauhid ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan, nikmat Islam, nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hari ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa banyak manusia yang dia menganggap remeh nikmat Islam. Pada hari ini banyak kita dapati, bahkan kaum muslimin, sebagian dari mereka menganggap remeh nikmat tauhid yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Mereka menganggap remeh dakwah tauhid, mereka menganggap remeh pelajaran tauhid. Ustaz, kok pembahasan tauhid terus? Kok ini tauhid terus, ini saja diulangi? Kok pembahasannya usul salasa terus? Kok pembahasannya kitab tauhid terus? Hari ini kita masuk di suatu zaman yang mana manusia menganggap remeh pelajaran tauhid. Manusia menganggap remeh dai-dai yang mengajak kepada tauhidullah, kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka subhanallah luar biasa takut kehilangan harta. Mereka luar biasa takut kehilangan jabatan. Mereka takut kehilangan dunia.
tapi mereka tidak takut kehilangan tauhid. Mereka tidak khawatir tauhidnya, akidahnya ternodai. Ini zaman sekarang jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menganggap tauhid ini perkara yang tidak penting, sehingga mereka tidak mengajarkan kepada anak-anak mereka, bahkan mereka sendiri tidak mau belajar tauhid. Padahal ketahuilah bahwasanya dakwah tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Setiap nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, dakwahnya satu, tauhid, mengajak manusia kepada kalimat tauhid, la ilaha illallah, mengajak manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, mengajak manusia untuk menjauhi segala macam bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan telah aku utus, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi setiap umat itu rasul. Apa dakwah rasul, Pak? Mengajak manusia untuk mentauhidkan Rabbul Alamin, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi dan para rasul senantiasa memberikan wasiat kepada anak keturunannya agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Luqman, orang saleh. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim, Ishak, orang-orang saleh. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada anaknya. Wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Begitu pula Yaqub alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada anak keturunannya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anakku, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memilih untuk kalian agama, yaitu agama Islam, agama tauhid. Allah telah menetapkan agama tauhid bagi kalian, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah pernah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana mereka memandang tauhid ini adalah perkara yang besar sekali. Mereka, subhanallah, jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukanlah yang diwasiatkan, nanti ingat tuh kebun bapak nak ya, kalau bapak meninggal jangan lupa dipelihara, dijaga lah. Nak lihat tuh harta bapak nak ya, nanti dikembangkan. Tidak, lihat tuh kambing-kambingnya, sapi-sapinya, enggak. Tapi apa yang diwasiatkan? Tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Nikmat yang agung, nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang harusnya ini jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana caranya? Dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala untuk diesahkan.
sebagaimana Nabi yang mulia SAW pernah memberikan nasihat kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Rasul yang mulia SAW mengatakan, bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri haqqullahi 'ala al-ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah engkau mengetahui apa tuh hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Maka Mu'adz mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya mengetahui. Maka Nabi yang mulia SAW mengatakan, sungguhnya hak Allah atas hamba adalah Allah itu diesakan dalam peribadatan, tauhid, hak Allah wa ta'ala. Adapun hak seorang hamba dari Allah wa ta'ala, apabila mereka mentauhidkan Allah, maka mereka tidak akan diazab oleh Allah wa ta'ala. Subhanallah. Karena seorang yang ingin selamat, mereka harus benar dalam mentauhidkan Allah wa ta'ala. Makanya para nabi dan para rasul faham betul kaidah ini. Mereka senantiasa mengingatkan anak keturunan mereka untuk mentauhidkan Allah wa ta'ala. Mereka senantiasa mewasiatkan, mengingatkan agar tauhid kepada Allah, jauhi kesyirikan, dan tidak pernah bosan dalam perkara ini. Terus diulangi, karena setan, iblis laknatullah alaih, sangat tidak ridho manusia mentauhidkan Allah wa ta'ala. Tidak ridho jangan mereka Allah wa ta'ala. Kenapa? Karena kalau sudah tauhid, sudah selesai masalah mereka. Gagal tuh dakwah iblis laknatullah alaih. Apabila manusia mentauhidkan Allah wa ta'ala, makanya fokus dakwah iblis adalah agar bagaimana manusia jatuh pada kesyirikan. Oleh sebab itu Allah wa ta'ala utus para rasul agar manusia menjauhi kesyirikan dan mentauhidkan Rabbul Alamin, mentauhidkan Allah wa ta'ala. Maka sadarlah kita, tanamkan di dalam dada-dada kita bahwasanya tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah wa ta'ala berikan kepada kita melebihi nikmat tauhid tersebut. Maka hendaklah kita berjuang sekuat tenaga kita agar kita dapat menemui Allah wa ta'ala dalam keadaan bertauhid, agar anak-anak kita, istri kita senantiasa mentauhidkan Allah. Kita berjuang, berkorban untuk tauhid pada Allah wa ta'ala. Lihat para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, mereka berkorban nyawa untuk tauhid, untuk agama Islam. Mereka korbankan nyawa mereka. Mereka rela asalkan mereka dapat mati dalam keadaan Islam. Bahkan Rasul kita tercinta Muhammad SAW dimusuhi oleh kaumnya, diusir dari kampungnya. Bahkan beliau SAW berapa kali dicoba untuk dibunuh. Apakah karena jabatan? Wallahi la. Apakah karena wanita? La wallah. Apakah karena harta? Tidak. Tapi kenapa? Karena tauhid, la ilaha illallah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah wa ta'ala, mengajak manusia agar mereka mengesahkan peribadatan hanya kepada Allah wa ta'ala. Rasul dimusuhi oleh kaumnya. Rasul yang mulia SAW diusir dari kampungnya, diberikan julukan-julukan yang buruk, padahal dahulu mereka beri gelar Al-Amin. Akan tapi sewaktu Nabi yang mulia SAW mendakwakan tauhid, mendakwakan la ilaha illallah, berubah julukan tersebut. Mereka katakan sahir, majnun. Mereka katakan Nabi yang mulia SAW sebagai tukang sihir. Mereka katakan Nabi yang mulia SAW sebagai orang gila. Mereka katakan Nabi yang mulia SAW sebagai orang yang kerasukan.
Rasul berkorban. Untuk apa? La ilaha illallah. Untuk kalimat tauhid, kalimat yang mulia, kalimat yang agung, kalimat yang besar. Nikmat yang paling besar yang Allah Taala berikan kepada seorang hamba. Rasul kita tercinta berkorban untuk kalimat tersebut. Rasul yang kita mengharapkan minum dari telaganya, Rasul yang kita mengharapkan agar berkumpul dengannya di hari kiamat kelak, berjuang untuk menegakkan kalimat tauhid, berjuang untuk mengajak manusia mengesahkan Rabbul Alamin, mengesahkan Allah Taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Taala, barakallahu fiya wa fikum. Semoga Allah Taala memberkahi anda dan antum semuanya. Allah Taala menguji manusia, dan begitulah kehidupan manusia, penuh dengan ujian. Allah ingin melihat bagaimana keimanan manusia tersebut, bagaimana keimanan hambanya. Benar tidak dia setelah mengucapkan la ilaha illallah, benar tidak ini persaksian orang tersebut? Allah Taala uji. Bukankah Allah Taala mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala? Allah Taala uji manusia. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Taala dapat melihat tuh dari manusia, dari hamba-hamba Allah, siapa yang paling baik mereka amalannya. Dan ketahuilah jamaah dengan Allah Taala, amal yang paling baik adalah tauhid kepada Allah. Amal soleh banyak tingkatannya, bertingkat-tingkat, dan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Allah ingin menguji manusia, benar tidak persaksian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap hari dia ucapkan. Akan tapi ternyata kita lihat sebagian manusia, mereka gagal melewati ujian-ujian tersebut. Mereka gagal. Mereka gantungkan jimat di warung-warungnya. Kenapa? Ternyata kalau sudah digantung benda ini, Ustaz, tokoh jadi ramai. Ternyata setelah dipajang foto syekh ini, Ustaz, warung jadi ramai, rizki jadi bertambah. Karena apa? Karena ada foto Syekh Fulan, foto orang soleh. Kenapa? Karena digantung Al-Quranul Karim. Subhanallah, kitabullah digantung. Tujuannya untuk apa? Agar tokonya laris. Ini syirik jamaah milik Allah Taala. Ini dapat merusak nikmat yang besar tadi. Ini dapat merusak agama Islam. Makanya kita lihat pada hari ini, subhanallah, Muslim bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, petenteng di atas muka bumi Allah Taala, menganggap dirinya sudah aman akan azab Allah Taala, menganggap dirinya sudah pasti akan masuk surga. Masya Allah. Dengan PD-nya, udahlah gak usah lagi belajar tauhid. Udah dari kecil, dari SD belajar tauhid. Toh bahasanya itu saja. Udahlah gak usah, udah bosan. Kok bahas kitab usul salasa sudah 10 kali khatamnya. Masya Allah. Udah merasa apa? Udah merasa alim. Ini kiber jamaah Allah Taala. Ini sombong. Merasa diri sudah aman. Kita lihat sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Sahr ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala, Abu Hurairah, sahabat yang meriwayatkan kurang lebih 5.374 hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
seorang sahabat yang dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Abu Hurairah adalah orang yang paling tahu di antara kami para sahabat tentang hadis Nabi. Abu Hurairah yang mana tidak ada satu pun ulama yang lahir melainkan dengan mempelajari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Kita lihat bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala ketika akan meninggal dunia, beliau menangis. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, aduhai, alangkah panjangnya perjalanan akhirat dan sedikitnya bekal yang aku bawa. Subhanallah. Padahal jamaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun mesin yang dapat menghitung pahala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Tidak ada satupun alat hitung yang mampu mengukur betapa banyaknya jasa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Akan tapi sewaktu akan meninggal dunia, Abu Hurairah takut, khawatir, mengeluhkan betapa sedikitnya amalan yang dia bawa untuk menghadap Rabbul Alamin. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita, jamaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita lebih alim dari Abu Hurairah? Tidak ada satu dari kita yang lebih alim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Akan tapi kita lihat bagaimana orang yang benar ilmunya, mereka merasa bahwasanya dosa mereka, subhanallah, mereka takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang alim. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya adalah siapa? Ulama. Orang-orang yang memiliki ilmu, yang mana ilmu yang benar, jamaah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, bukanlah ilmu dengan banyaknya hafalan saja, bukanlah ilmu tersebut dikatakan ilmu ini manfaat apabila dia telah menghafal Al-Quran sekian juz, setelah menghafal hadis-hadis. Kita lihat bagaimana Khawarij. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran, mereka hafal Al-Quran. Bahkan Nabi yang mulia SAW mengatakan apa? Kalian apabila melihat ibadah mereka, orang-orang Khawarij, kepada para sahabat, kalian akan menganggap remeh ibadah kalian. Orang-orang ahli ibadah. Tapi apakah ilmunya ilmu yang manfaat? Nah, ilmu yang tidak manfaat. Padahal hafalannya banyak, padahal gelarnya tinggi, misalnya doktor, profesor, Al-Quran sudah hafal hadis-hadis, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan orang yang berilmu. Ini bukan orang yang berilmu. Kenapa? Karena tidak takut kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Makanya jamaah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sewaktu kita mengaji tauhid, membaca Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menghadiri majelis taklim, maka hendaklah kita jaga benar-benar niat kita. Hendaklah setiap apa yang kita lakukan berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ngaji, semakin banyak ngaji, semakin lama harusnya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin ngaji malah semakin sombong. Aduh, antum udah ngaji berapa tahun sih? Ini iman baru kemarin kan, ya masih iman baru ini. Baru aja kemarin. Anak sudah 10 tahun ngaji. Insyaallah. Ya sombong. 10 tahun ngaji sombong. Padahal baca Al-Fatihah saja masih belum benar. Sombongnya apa? Udah 10 tahun ngaji. Sombong, subhanallah. Padahal bahasa Arabnya tidak bisa-bisa. Ini subhanallah. Ini tidak benar nih. Artinya ada yang salah. Maka kita perbaiki. Lihat, koreksi kembali niat-niat kita. Ini jangan-jangan ada yang salah dalam belajar kita. Ini jangan-jangan belajar karena dunia ini. Ini karena bisa jadi belajarnya karena kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kembali niat-niat kita.
Ini kok semakin lama belajar malah menjadikan hati semakin keras, bukan semakin lembut hati tersebut. Ini kok semakin belajar malah semakin jauh rasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang harus dibenarkan jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Harusnya semakin kita belajar, semakin kita mempelajari hadis-hadis Nabi, mempelajari hadis Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah hati, semakin mudah air mata keluar. Kenapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjaga lisannya, menjaga amalannya dari perkara-perkara yang dapat membatalkan amalan-amalannya. Makanya orang yang semakin dia belajar benar dia belajarnya, semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasa dirinya semakin bodoh. Aduh, anak kurang. Makin rindu belajar, makin rindu menuntut ilmu, rindu hadir majelis taklim. Karena dia tahu nikmat ini harus benar-benar dia jaga. Nikmat tauhid, nikmat Islam harus benar-benar dia perjuangkan. Dikarenakan apabila kita memandang nikmat tauhid ini nikmat yang besar, kalau kita menganggap nikmat Islam adalah nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kita akan dengan mudahnya berkorban untuk agama ini. Maka akan dengan mudahnya kita berkorban untuk dakwah tauhid ini. Kita akan mudah untuk mengorbankan harta kita. Untuk apa? Untuk tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi yang mulia SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, as-shadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan. Bukti benarnya tauhid seseorang adalah dia bersedekah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Para ulama menjelaskan, antara Imam Nawawi rahimahullah taala, bahwasanya orang yang mensedekahkan hartanya dan Allah Subhanahu wa taala ini, dia orang-orang yang benar keimanannya, dia yakin akan balasan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini orang yang benar akidahnya. Dia yakin nih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini akan mengganti apa yang telah dia sedekahkan dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak ada keraguan dalam dirinya. Dia campakkan tuh matematikanya, dia campakkan logikanya. Kenapa? Karena logikanya jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang punya harta 100 juta, uangnya ada 100 juta, dia sedekahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada bangun masjid di Sintang, subhanallah. Sedekahkan di 10 juta. Kalau secara matematika 100 juta hartanya, sedekah 10 juta, sisa berapa? 90 juta. Bertambah atau berkurang? Berkurang. Berkurang hartanya. Ini logika, ini akal-akalan kita. Tapi kalau dia benar keimanannya, benar akidahnya, maka hitung-hitungannya berbeda jamaah yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 26. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsalil habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Permisalan seseorang yang mensedekahkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Permisalan mereka bagaikan kamatsali habbah, bagaikan apa? Satu biji ambatat sab'a sanabil, yang satu biji ini akan darinya ada tujuh cabang, yang setiap cabang tadi dia akan ada 100 biji kembali. Subhanallah. Berapa kali lipat artinya itu Pak? 700 kali lipat. Subhanallah. Kalau benar keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, benar akidahnya, lurus akidahnya, dia yakin, artinya 10 juta yang saya sedekahkan di Allah Subhanahu wa taala ini akan bertambah sampai 700 kali lipat. Subhanallah. Jadi 7 miliar. Masya Allah. Untung rugi? Untung.
Makanya ini bukti keimanan, kata Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu burhanun. Makanya ada enggak zaman kita Allah Taala satu saja kisah orang yang bersedekah jalan Allah Taala jatuh miskin, Allah hinakan sehingga dia mati dalam kelaparan, mati dalam kehinaan, kemiskinan dikarenakan mensedekahkan hartanya jalan Allah Taala. Ada tidak? Tidak ada. Satu pun tidak ada. Yang ada Allah Taala jadikan hartanya berkah. Makanya Allah Taala katakan dalam Quran surah Al-Hadid ayat 20. Allah Taala katakan, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi mirathus samawati wal ardh." Mengapa kalian tidak mau berinfak jalan Allah Taala? Ngapa masih pelit untuk berinfak? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi ini punya Allah Taala. Titipan dari Allah Taala. Bentar Allah mengambilnya. Cuma titipan, Pak. Yang namanya titipan, ya. Mudah kita keluarkan harusnya. Udahlah titipan, kita keluarkan di jalan yang memiliki, kita dapat ganjaran berlipat ganda. Subhanallah. Makanya ini orang yang benar tauhidnya, benar akidahnya tidak akan pelit. Tidak akan pelit. Kenapa? Karena mereka yakin akan balasan Allah Taala. Apabila mereka memandang tauhid perkara yang penting, akidah perkara yang penting, maka akan mudah bagi mereka untuk berkorban hartanya jalan Allah Taala. Akan mudah baginya berkorban perasaannya. Untuk apa? Untuk agama Allah Taala, untuk kalimat tauhid. Kita lihat bagaimana Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, sewaktu aku mengenal sunnah Nabi yang mulia SAW, mengenal agama Islam yang benar, maka muncul masalah. Kenapa? Karena aku dapati ternyata orang-orang di sekitarku ini sangat banyak sekali mengamalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia SAW. Maka aku pun bingung, kata beliau rahimahullah ta'ala, apakah aku ikuti orang-orang kampungku, masyarakat yang dikarenakan hal tersebut Allah akan murka kepadaku. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW, tidak mau membela agama Allah Taala. Namun apabila aku mengikuti sunnah Nabi yang mulia SAW, mengikuti agama Allah Taala, orang-orang kampungku akan murka. Maka aku pun bingung, kata Imam Syatibi. Nah akhirnya Imam Syatibi rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila aku mengambil ridho masyarakat, kemudian mendapat murka dari Allah Taala, maka siapa yang mampu untuk membantuku apabila datang murka dari Allah Taala? Sebaliknya, apabila aku memilih meraih ridha Allah Taala, tegak di atas sunnah Nabi yang mulia SAW, mempertahankan agama Islam, mempertahankan tauhid pada Allah Taala, kemudian orang-orang kampungku marah, ngamuk, aku yakin Allah Taala pasti akan menolong. Subhanallah. Nah, maka sejak saat itu, kata Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, maka ya, aku pun memilih untuk tetap berada di atas sunnah Nabi yang mulia SAW dan menegakkan tauhid agama yang Allah Taala memuliakan kita dengannya. Saya rasa ini saja ya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita langsung tutup. Baik. Nah, di akhir kajian ini, jamaah Allah Taala, di akhir kajian ini kami ingin menyampaikan firman Allah Taala. Ya, sebelum kita tutup, 2 menit lagi insyaallah. Ya. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72, kita dengar bagaimana apa yang disampaikan oleh Rabbul Alamin. Kita ingin sukses dong. Tadi temanya kan
Tauhid pintu meraih kesuksesan. Kita ingin sukses nih, kesimpulannya. Kita ingin sukses. Suksesnya apa? Masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, sukses bagi kita orang yang beriman adalah masuk ke dalam surga. Kalau banyak harta tidak masuk surga, rugi. Tidak sukses itu gagal. Kita lihat nih bagaimana persaksian zat yang memiliki surga, pemilik surga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma liz-zalimin min ansar. Allah Subhanahu wa taala zat pemilik surga mengatakan, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad haramallahu 'alaihi jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan baginya untuk masuk dalam surga. Allah haramkan bagi pelaku kesyirikan yang meninggal dalam keadaan syirik untuk masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka Allah. Wa man lizzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fi wa fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi anda dan antum semuanya. Kami nasihati kepada diri kami pribadi dan kepada antum semuanya untuk senantiasa kita belajar tauhid. Jangan pernah merasa bosan belajar tauhid, karena ini adalah nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita jaga dan jangan sampai kita meninggal dunia, jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ini saja, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu anan dari syaitan. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.